Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita awali dengan membaca doa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Ehi. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya, teman-temannya hadir semua ya. Alhamdulillah, semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan jangan berkerumun ya. Jadi harus tetap jaga jarak. Hari ini kita akan belajar menggunakan media pembelajaran yang telah Ibu buat. Media ini berupa aplikasi yang dapat digunakan saat pembelajaran daring. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan cara menggunakannya. Hari ini sudah membawa laptop ya semuanya? Sudah? Sudah. Pada aplikasi ini terdapat materi belajar beserta latihan soalnya. Di situ kalian juga bisa melihat ada tujuan dan indikator dari pembelajarannya. Ibu telah membuat aplikasi ini sesuai dengan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tema berapa? Tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1. Ya, kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kurang semangat nih, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, silakan dibuka ya, laptopnya sudah dibuka. Dan Ibu akan mengirim aplikasinya melalui Google Classroom. Sudah ya? Sudah di-download ya? Sudah? Sudah. Dalam pembelajaran masa daring seperti ini, pada saat pandemi ini, kita belajarnya akan daring ya. Dan Ibu akan menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan di situ Ibu bisa mengirim materi, bisa mengirim latihan soal. Kalian di situ juga bisa bertanya apabila ada yang tidak dimengerti. Jadi bisa diakses melalui HP atau laptop. Jadi kalau kalian punya laptop nggak apa-apa pakai laptop. Di sini Ibu membuat aplikasi seperti permainan ini berisi materi, ada juga latihan soal, dan di situ juga ada petunjuknya jika kalian masih kebingungan. Jadi kalian bisa menggunakan ini saat kita nanti belajar secara daring. Saat ini kita mencoba untuk menggunakannya ya. Jadi kalian bisa tidak bingung. Siap? Siap. Baik, sudah dibuka ya aplikasinya? Sudah. Kalian bisa baca dulu nih temanya. Apa yang kita pelajari sekarang. Lalu coba klik kolom tentang. Diklik. Ya, sudah ya. Di situ ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Misalnya kalian mau membaca, boleh. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Nah, diklik dulu. Sudah? Sudah. Baik. Sekarang diklik tombol yang pojok kiri atas, yang gambar rumah itu. Sudah ya, kembali ke menu awal, sudah? Sudah. Setelah itu coba kalian baca petunjuknya, petunjuk penggunaannya. Dimatikan dulu ya itunya, musiknya, suaranya itu. Bisa klik petunjuk. Apa sih isi petunjuknya itu? Isi petunjuk itu berupa petunjuk apabila kalian kesulitan. Misalnya ini aku mau ke menu petunjuk
petunjuk atau ke menu tentang. Nah, itu kalian bisa lihat, itu ada keterangannya. Jadi apabila kalian bingung menggunakan aplikasinya, sudah dibaca ya? Sudah paham? Sudah. Ya, jadi nanti kalau kalian pas menggunakan ini kesulitan, wah aku mau keluar gimana bu caranya? Aku mau ke materi, itu klik yang mana? Kalian bisa melihat di kolom petunjuk itu, diklik lalu sudah ada keterangannya. Dan apabila masih bingung, kalian bisa tanya ibu guru melalui Google Classroom yang telah ibu buat. Jadi di situ ada kelas online kita ya. Bisa ditanyakan di situ. Mengerti? Mengerti. Baik. Sekarang kalian coba klik materi, kolom materi. Diklik pelan-pelan. Sudah? Sudah. Di materi ya. Di sini ibu memberikan materi tentang pembelajaran. Hari ini kita belajar mengenai teks eksplanasi, bacaan ya. Kalian pernah mendengar tidak apa itu teks eksplanasi? Belum ya? Belum. Jadi ibu jelaskan ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses yang berhubungan dengan alam, ilmu pengetahuan, sosial atau budaya yang berdasarkan fenomena yang terjadi atau fakta yang ada. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu teks berisi suatu topik tertentu, kalimat yang terdapat merupakan suatu fakta dan dirangkai dengan keterangan waktu. Ya, jika kalian kurang paham, kalian bisa membaca lagi karena sudah ibu berikan bacanya. Dan jika memang masih kurang paham, bisa ditanyakan melalui apa tadi? Google Classroom. Oke. Lanjut, kalian klik panahnya, panah warna hijau. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks eksplanasi secara runtut dari atas ke bawah. Jangan membaca teksnya itu dari tengah-tengah atau dari bawah ke atas. Harus runtut dari atas ke bawah. Menentukan gagasan utama teks yang kedua. Sudah belajar ya kemarin kita membuat gagasan utama? Sudah ya? Ya. Yang ketiga, membuat ringkasan berdasarkan gagasan utama pada teks. Jadi setelah membuat gagasan utama, kita membuat ringkasan. Dan yang keempat, meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat. Jadi setelah membuat, kita diteliti kembali ya bacaannya. Lanjut, klik lagi tanda panah arah ke kanan. Sudah ya? Lalu kita juga belajar mengenai panas. Kalian hari ini sudah minum apa ya kalau pagi itu, susu atau teh? Sudah ya. Itu anget ya atau panas gitu ya? Iya. Ibu menjelaskan tentang kalor atau panas. Jadi panas itu diartikan sebagai bentuk energi yang terjadi akibat adanya pengaruh suhu. Jadi energi kalor biasa disebut dengan energi panas. Lanjut ke arah kanan, tanda panah. Nah, segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Ya, ibu sudah tampilkan di situ materinya. Di situ ada sumber panas atau sumber energi panas, ada matahari, api, listrik, gesekan antar benda. Kalian bisa klik juga di situ, nanti ada penjelasan dan gambarnya juga. Coba klik matahari. Sudah ya? Di situ ada keterangan tentang matahari dan kalian bisa lihat gambarnya. Silakan coba dilihat dulu, nggak apa-apa. Dibaca pelan-pelan. Setelah itu kalau nggak
paham tanya ibu. Silakan. Terserah mau baca yang mana dulu. Di situ ada matahari, energi panas ada matahari, api, listrik, gesekan antar dua benda. Ibu juga sudah menampilkan gambarnya. Silakan dilihat dulu. Jika ada yang kurang mengerti, bisa bertanya ya dengan mengacungkan tangan. Sudah ya? Sudah dibaca ya. Jadi tadi sumber panas ada berapa tadi di situ? Apa saja? Mas Ari, apa? Api. Api. Masih ada nama tadi? Matahari. Matahari. Listrik dan gesekan antar dua benda. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah matahari adalah sumber energi panas terbesar ya. Dengan energi panas matahari dapat membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Energi panas matahari dapat menerangi bumi. Ya, jadi siang hari ini kok bisa terang? Kenapa? Karena ada matahari, benar. Energi panas matahari juga dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Apa saja biasanya? Menjemur pakaian. Kok bisa ya dari basah menjadi kering? Karena ada apa? Matahari. Ya, pernah nggak mencuci pakaiannya? Nah, sekarang klik kembali ya. Itu ada tombol rumah ibu. Ya, tombol berikut rumah. Dimatikan dulu musiknya. Nah, sekarang sudah menerima materi. Coba kalian mengerjakan latihan atau di situ tertulis kuis. Kuis itu terdapat 10 soal pilihan ganda sesuai dengan materi yang ada tadi yang telah dijelaskan. Silakan klik kuis. Diklik kuis. Sudah masuk? Sudah. Klik lagi mulai. Nah, di situ ada identitas kalian ya. Ayo isi identitas ya. Jadi ada nama, nomor absen, dan nama sekolah. Bisa kalian tulis di situ namanya siapa, nomor absen berapa, nama sekolah. Tulis ya. Sudah, ya sebentar tunggu temannya. Sudah semua ya. Kalau sudah silakan klik mulai. Ya, dikerjakan pelan-pelan. Ada 10 soal, itu ada bacaan dan pilihan jawaban ya. Ya, setelah selesai mengerjakan muncul skornya ya? Sudah muncul? Sudah. Mas Ehi berapa skornya? 90. Baik. Mas Yadan? 70. Baik. Mbak Zizi? 80. Oh iya, baik ya. Alhamdulillah kalian bisa mengerjakan lagi atau belajar lagi di rumah ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah belajar menggunakan aplikasi belajar ini. Bagaimana, menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah ya. Kalian bisa membukanya di aplikasi Google Classroom. Di situ Ibu sudah mengirimnya. Aplikasi ini, di situ juga Ibu telah mengirim materi pembelajaran beserta latihan soal. Jangan lupa di rumah untuk
belajar lagi dan tidak lupa untuk selalu mencuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sudah mengerti semua? Sudah. Sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Mas Zahi. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.